Ya, Shalom. Sekarang kita akan membahas katekisasi untuk baptisan air, bab yang ke-10. Ya, katekisasi yang bab ke-10. Ya, kita bicara tentang kepenuhan, karunia, dan buah Roh Kudus. Sebelum kita mulai, kita akan tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami bisa belajar untuk mengenal lebih jauh tentang pengajaran Kristen. Kami akan belajar untuk bab yang ke-10. Biarlah Engkau yang berikan hikmat kepada hamba-Mu untuk bisa menjelaskan dengan baik, sehingga kami bisa belajar bersama-sama dan semakin mantap ketika kami nanti akan masuk ke dalam baptisan air. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, jadi untuk para peserta katekisasi baptisan air, dikarenakan pandemi virus corona, maka kita lakukan katekisasi secara online juga, ya. Dan hari ini kita sudah sampai di bab 10, ya, bab 1 sampai dengan 9. Adik-adik sudah pelajari itu kemarin-kemarin ketika masih offline, belum online. Nah, sekarang saya akan bahas untuk yang bab ke-10. Ini bicara tentang kepenuhan roh, karunia roh, dan buah roh, ya. Jadi kepenuhan roh, apa itu kepenuhan roh? Kepenuhan roh itu berbeda dengan menerima Roh Kudus. Jadi menerima Roh Kudus dengan kepenuhan Roh Kudus itu berbeda. Kalau kita bicara menerima Roh Kudus, ada di Efesus 1 ayat yang ke-13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Bab-bab sebelumnya kita sudah belajar bahwa semua manusia itu berdosa. Karena manusia berdosa sedangkan Allah itu suci, Allah itu kudus, maka Allah tidak bisa, kita tidak bisa menerima Roh Kudus, ya, karena kita yang berdosa tidak bisa terima Roh Kudus. Nah, ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita ini disucikan, kita ditebus, kita dilayakkan. Nah, karena kita sudah dilayakkan ketika kita terima Kristus, dosa kita ditanggung oleh Kristus, kita menjadi ciptaan yang baru. Nah, di situ kita akan menerima Roh Kudus, ya. Di situ kita akan menerima Roh Kudus seperti yang ditulis di Efesus 1 ayat 13 sampai 14 tadi. Dan untuk apa? Ayat 14 berkata, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Ada janji Tuhan yang banyak, yang terbesar adalah keselamatan, dan itu semua jaminannya apa? Roh Kudus. Jadi Roh Kudus adalah jaminannya. Jadi orang percaya kepada Kristus pasti menerima Roh Kudus. Tapi belum tentu kepenuhan Roh Kudus, ya. Jadi ketika kita terima Kristus, karena kita yang tadinya berdosa menjadi ciptaan baru, kita lahir baru, maka kita akan dikasih meterai, ya, dimeteraikannya dengan Roh Kudus, dan itu digunakan untuk menjamin kita mendapatkan keselamatan, ya. Jadi itu menerima. Ketika engkau percaya kepada Kristus, engkau menerima Roh Kudus. Nah, sekarang apa itu kepenuhan Roh Kudus? Ya. Nah, kita baca kepenuhan Roh Kudus dari Efesus 5 ayat yang ke-18. Demikian. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya. Jadi rupanya Tuhan menuntut kita atau mendorong kita untuk kita penuh dengan roh. Tidak hanya sekedar menerima Roh Kudus,
Ingat ya, menerima Roh Kudus adalah ketika engkau percaya kepada Kristus, tapi Tuhan menuntut kita, mendorong kita, hendaklah kamu penuh dengan Roh. Jadi Tuhan ingin setiap umat manusia, setiap orang percaya dilanjutkan dengan level selanjutnya, yaitu kepenuhan Roh Kudus. Ya. Nah, apa itu kepenuhan Roh Kudus? Di ayat 18 tadi dikatakan bahwa janganlah kamu mabuk anggur. Jadi rupanya kepenuhan Roh Kudus itu dikomparasikan dengan mabuk anggur. Ya, mabuk anggur itu apa? Mabuk anggur adalah ketika pikiranmu, badanmu, mulutmu dikuasai oleh anggur, alias mabok. Ya. Jadi kalau orang mabuk itu ngomongnya udah nggak jelas, mikirnya udah nggak jelas, gerakannya udah nggak jelas, ya kan? Kalau orang mabuk kan jalan kaki aja udah sempoyongan, ngomong udah nggak jelas, ditanyain apa jawabnya apa, ya? Karena apa? Karena dikuasai oleh anggur, dikuasai oleh mabuknya. Nah, artinya kalau kita bicara kepenuhan Roh Kudus, sama. Cuman bedanya yang menguasai kita adalah Roh Kudus. Pikiran kita dikuasai Roh Kudus, tingkah laku kita dikuasai Roh Kudus, ucapan kita dikuasai Roh Kudus. Itu bicara tentang kepenuhan Roh Kudus. Nah, sekarang tandanya apa? Tanda kepenuhan Roh Kudus. Ya, Kisah 2 ayat yang keempat menuliskan demikian. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, ini ceritanya para rasul ketika hari Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus, mereka penuh dengan Roh. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Terus ngapain? Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi tanda yang pertama, ketika kita kepenuhan Roh Kudus, dikatakan bahwa berkata-kata dalam bahasa lain. Ini yang biasa dikenal sebagai bahasa roh. Ya, nanti di pembahasan selanjutnya kita akan membahas lebih dalam masalah bahasa roh, ya. Tetapi yang pertama, tanda kepenuhan Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa lain atau bahasa roh, ya. Tapi bukan hanya itu tanda kepenuhan Roh Kudus. Maksud saya, itu kepenuhan Roh Kudus, tetapi tidak hanya bicara bahasa roh. Ada banyak. Contohnya, Lukas 1 ayat 67. Dan Zakaria, ayahnya, ini bicara tentang Yohanes Pembaptis. Zakaria ini ayahnya Yohanes Pembaptis. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Lalu ngapain? Lalu bernubuat. Jadi yang pertama, kepenuhan Roh Kudus bisa kemudian berbahasa roh. Tetapi yang kedua, tidak selalu kepenuhan Roh Kudus itu berbahasa roh. Kepenuhan Roh Kudus ternyata bisa juga tandanya adalah bernubuat. Ya. Apakah hanya itu? No, ada lagi. Ini bahkan yang paling banyak. Ditulis di Alkitab yang paling banyak bicara tentang tanda-tanda kepenuhan roh adalah ini. Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Ya, murid-murid yang kumpul sedang berdoa penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Oh, mantap. Ya, jadi mereka tidak bernubuat, mereka tidak berkata-kata dalam bahasa roh, enggak. Tapi mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ya. Dan ini ada banyak kisah yang kurang lebih mirip. Ya, Kisah 13 ayat 9 dan 10. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan roh menatap dia. Dia ini siapa? Dia ini Elimas. Ya, seorang penyihir, ya. Dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Ini berani sekali, ya. Paulus, ya, ini penuh dengan Roh Kudus dan menghardik penyihir. Wah. Jadi rupanya
Tuhan berikan keberanian ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Keberanian untuk memberitakan firman Tuhan, keberanian untuk menegur, untuk melawan kuasa-kuasa gelap. Lukas 1 ayat 15 dan 16 juga sama. Ini bicara tentang Yohanes Pembaptis. Sebab ia akan besar, Yohanes Pembaptis akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Tandanya apa? Setelah dia penuh dengan Roh Kudus, ayat 16, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ya, intinya ketika penuh dengan Roh Kudus, mau memberitakan kebenaran, mau memberitakan Injil, ya. Juga di Kisah Para Rasul 4 ayat 8, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin umat dan tua-tua. Dia menegur dengan keras. Apa yang salah ditegur dengan keras, ya. Berani sekali, ya, bahkan lawan-lawannya para petinggi-petinggi di dalam struktur organisasi keagamaan nggak takut, ya, tetap dia tegur pemimpin umat dan tua-tua, ya. Dan modalnya apa? Kepenuhan Roh Kudus, ya. Jadi sekali lagi, Roh Kudus, ketika kita kepenuhan Roh Kudus, bisa jadi kita berkata-kata dalam bahasa roh, bisa jadi kita bernubuat, tetapi yang paling banyak ditulis di Alkitab adalah kita memiliki keberanian lebih untuk memberitakan firman, untuk menegur, untuk mengajar, untuk berkata kebenaran. Wah, ini mantap, ya. Nah, sekarang bagaimana sih cara kepenuhan Roh Kudus, ya? Cara kepenuhan Roh Kudus ada di Efesus 5 ayat 18 sampai dengan ke-21. Ayat 18 berkata gini, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi, anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi kalau penuh hawa nafsu, maka kamu akan mabuk anggur. Atau bicara kebalikan dari penuh dengan roh. Artinya kalau kamu mau penuh dengan roh, ya jangan penuh dengan hawa nafsu. Gampangnya begitu. Hawa nafsunya harus dikurangi, dihilangkan. Maka roh ini akan bertambah sampai dengan penuh. Oke, saya kasih contoh, ya. Ini saya punya gelas nih, gelas kosong, ya. Tapi saya tidak mau membasahi meja, ya. Ini hanya sebagai praktek, ya. Gelas kosong ini saya kasih, ini senemunya saya, ya. Saya kasih krim, saya kasih tusuk gigi, saya kasih obat tetes mata, saya kasih jepet, saya kasih kunci. Kemudian gelas ini saya kasih air sampai penuh. Pertanyaan saya, apakah gelas ini penuh? Enggak. Kelihatannya penuh. Tapi penuh nggak? Enggak. Dari mana saya tahu? Nah, di dalamnya ada barang-barang banyak sekali, ya. Bagaimana supaya gelas ini betul-betul penuh? Ini dibuang. Ini diambil semua nih. Nah, tuh. Keluarin semua. Aduh. Inilah biar cepet. Oke. Kalau semua barang-barang yang ada di dalam gelas saya keluarkan, kemudian air saya tuang ke sini sampai penuh, itulah namanya kepenuhan air. Hal yang sama dengan kita. Kalau kita ingin penuh dengan Roh Kudus, maka hal-hal yang merusak, yang bersifat nafsu tadi, ini harus dibuang dulu. Kalau di dalam sini masih ada iri dengki, masih ada perzinahan, masih ada, dosa-dosa semua kumpul jadi satu,
memang kelihatannya penuh, ya, sampai atas, tapi nggak bakal penuh. Ditambahin Roh Kudus lagi, Roh Kudusnya luber. Ini contoh saja ya untuk membayangkan ya konsep kepenuhan ya. Artinya kalau engkau mau kepenuhan Roh Kudus, harus buang yang namanya hawa nafsu. Ya. Jadi yang pertama harus buang hawa nafsu ya. Yang kedua, Efesus 5 ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi yang kedua, cara kita kepenuhan Roh Kudus adalah yang kedua harus suka memuji Tuhan. Ya, dikatakan berkata-katalah dalam mazmur, kidung puji-pujian. Ya, jadi ada pujian di dalam mulut kita. Ya, saya nggak anti dengan lagu-lagu sekuler, ya, masih boleh Anda mau setel lagu-lagu Maroon 5, boleh ya. Tetapi maksud saya, engkau lebih senang untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, bukankah ini bisa dilakukan di mana saja? Ya, bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Lah, dalam mandimu, dalam menggosok gigimu, engkau bisa memuji Tuhan. Betul ya? Ketika menuju ke sekolahan misalnya, dibonceng atau naik motor, bisa memuji Tuhan. Ini cara supaya kita kepenuhan Roh Kudus ya. Tapi yang pertama tadi ya, hilangkan segala hawa nafsu. Yang kedua, ayo kita memuji Tuhan. Ya, terus memuji Tuhan. Yang ketiga, ucaplah syukur senantiasa. Atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi yang ketiga, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Sulit ya, apalagi saat seperti sekarang. Ini video dibuat lagi ada pandemi corona. Wah, semua orang heboh, semua takut, tidak tahu masa depan seperti apa. Tetapi Tuhan menuntut, ucaplah syukur senantiasa. Ya. Sekali lagi, kepenuhan Roh Kudus itu harus, ya, harus kita terima, harus, ya, dengan cara tadi itu, ucapkanlah syukur. Saya tahu sulit sekali lagi, tapi ini perintah Tuhan, ucapkanlah syukur. Dan yang keempat, yang terakhir, cara kepenuhan Roh Kudus adalah ayat 21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Orang sombong tidak akan pernah kepenuhan Roh Kudus. Ya. Orang sombong tidak akan pernah kepenuhan Roh Kudus. Kenapa? Karena Tuhan bilang kita harus merendahkan dirimu seorang kepada yang lain. Maka kita akan penuh dengan Roh Kudus, ya. Nah, ini bicara tentang kepenuhan Roh Kudus, ya. Subbab yang kedua, kita bicara tentang karunia Roh Kudus, ya. Pasti pernah mendengar karunia Roh Kudus, ya. Jadi karunia itu apa? Karunia itu sesuatu yang kita terima, yang kita dapatkan tanpa perjuangan, gitu ya. Jadi hadiah, begitu ya, itu karunia, ya. Karunia itu hadiah, gitu ya. Jadi gift, gitu ya. Jadi karunia Roh Kudus, kita lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, jadi ketika kita bertobat, terima Yesus, maka kita akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, pasti itu. Ya, jadi nggak ada orang percaya yang tidak punya karunia, nggak ada. Semua punya, karena jelas ditulis di Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Ya, kita akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, nah cuman karunia Roh Kudus itu apa aja gitu ya?
Nah, kita kadang-kadang berpikir karunia Roh Kudus tuh, oh, bisa menyembuhkan orang sakit. Ya benar, tapi apakah hanya itu? Yuk kita baca dari 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Sebab kepada yang seorang, Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi kita bisa ngomong dengan hikmat, itu pun karunia Tuhan. Kita bisa ngomong yang cerdas, yang logis, ya, karena dikatakan dengan pengetahuan, ya, dengan penjelasan yang baik, ya, itu juga adalah karunia. Kepada yang seorang, Roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Nah, ya, ada yang menyembuhkan juga. Kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Ada juga mujizat. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi, karunia Roh Kudus itu nggak hanya bicara bahasa roh. Itu salah satu. Ya, ada di ayat ke-10 bagian terakhir, ya. Ya, karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Itu hanya salah satu. Ya, tadi kita sudah baca ada banyak sekali jenis karunia. Ya, ada yang karunia membedakan roh, ada yang bilang karunia untuk menafsirkan bahasa roh, ya, macam-macam, ya. 1 Korintus 12 ayat 28 berkata gini, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Ada memang bahasa roh, tapi tidak hanya itu. Ada banyak, ya. Jadi bahkan untuk melayani pun itu termasuk karunia. Ya, untuk melayani itu termasuk karunia roh, ya. Makanya Tuhan bilang bahwa semua orang yang percaya akan menerima karunia Roh Kudus, ya. Jadi nggak ada yang namanya orang percaya yang nggak punya karunia. Nggak ada. Ya. Minimal karunia untuk melayani. Wah, ya. Bisa melayani di pekerjaan Tuhan. Melayani di musik. Melayani di pujian. Aduh, nggak bisa semua. Ya, bisanya apa? Bisanya senyum. Berarti melayani di penerima tamu. Oh, bisa tuh. Wah, ya. Jadi, sekali lagi, semua kita diberikan karunia. Ya. 1 Korintus 12 ayat 31, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Jadi ada karunia yang tidak utama, ada karunia yang utama, gitu ya. Jadi ada yang lebih besar daripada yang lain karunia, ya. Karena dikatakan bahwa berusahalah memperoleh karunia yang paling utama. Nah, apa emangnya karunia-karunia yang utama dan yang tidak utama? Ada banyak, bisa dibaca di 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 28. Ini banyak banget. Tetapi kalau saya baca semua terlalu panjang, Anda baca sendiri. Tetapi intinya begini, ya. Intinya begini. Jadi karunia-karunia roh itu salah satunya yang sering mendapat perdebatan adalah bahasa roh. Ya. Bahasa roh itu, ya maaf ya, cuman ada yang berbahasa roh sandal lama gitu ya, ada yang raba dan lain sebagainya. Ya, saya tidak menyinggung siapapun, tetapi pada prakteknya di dalam kekristenan ada banyak orang yang menggunakan bahasa roh. Ya. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 28 dijelaskan bahwa bahasa roh itu tidak berkata-kata, ayat 2 ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya.
oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ya. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Intinya, kalau dibaca terus, bahasa roh itu yang ngerti Tuhan. Karena itu Rasul Paulus bilang, itu hanya akan membangun diri kita sendiri. Tapi, kalau bernubuat, itu membangun gereja. Ya. Membangun jemaat. Berarti menurut Anda lebih utama yang mana? Bahasa roh atau bernubuat? Ya, tentu bernubuat. Ya, makanya dikatakan juga bahwa kejarlah ya karunia bernubuat. Ya, dan bahkan dikatakan di sini kalau kita bisa bahasa roh dan tidak ada yang menerjemahkan, lebih baik diam. Ya. Nih saya bacakan juga ayat 22. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda. Bahasa roh ya. Bukan untuk orang yang beriman. Tetapi untuk orang yang tidak beriman. Jadi bahasa roh itu bukan, wow ada pendeta bisa bahasa roh, hebat. No. Ya jelas dikatakan bahwa karunia bahasa roh itu untuk orang yang tidak beriman. Jadi kalau Anda bisa bahasa roh, jangan bangga. Ya. Jangan bangga, kan apa ya ditulis di sini bahwa ya itu bukan sesuatu yang wow, ya. Itu bukan untuk orang yang beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat, ini saya baca di ayat 22, adalah tanda bukan untuk yang tidak beriman tetapi untuk yang beriman. Ya. Artinya apa? Kalau kita lagi doa bareng-bareng, terus tiba-tiba satu orang bahasa roh, yang kita semua nggak tahu isinya apa, ngomong apa, nggak jelas. Bagaimana kita bisa mengamini apa yang dia katakan? Ya, ingat loh ya, doa itu kan didengar. Makanya kalau doa bersama, kita harus ucapkan doa kita. Ya, supaya apa kita ucapkan doa kita? Supaya teman-teman yang berdoa bersama kita jadi dengar dan tahu apa yang didoakan dan bisa ikut mengaminkan. Nah masalahnya kalau ada yang ngomong dalam bahasa roh, sandal lama sandal baru, kemudian tidak ada yang tahu apa yang diomongkan. Dan ini menyebabkan apa? Menyebabkan kita nggak ngerti yang didoain apa. Ya. Makanya 27 berkata, ayat 27, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Seorang demi seorang. Dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jadi kalau ada yang bisa bahasa roh, 2, paling mentok 3. Syaratnya harus ada yang menafsir. Ayat 28, jika tidak ada yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri. Lebih baik diam dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Ya. 1 Korintus 14 ayat 39 sampai 40. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Jadi kejarlah karunia bernubuat dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Yang mau bahasa roh, monggo silahkan. Tetapi yang kita kejar, yang kita usahakan adalah bernubuat. Tapi ayat 40 berkata, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Ya. Jadi kalau ada 20 orang semuanya bahasa roh, sandal lama, gak teratur, bengak-bengok, teriak-teriak. Aduh, ya. Firman Tuhan jelas bilang jangan. Ya, bukan saya yang bilang ya, Paulus ya yang bilang melalui firman Tuhan. Ya. Jadi bahasa roh itu sebetulnya apa sih gitu ya? Jadi bahasa roh ini
ada dua, ya. Ada yang namanya bahasa asing, jadi kita ini bisa bahasa asing, gitu ya. Tetapi ada juga bahasa yang tadi dikatakan tidak ada yang mengerti, ya. Tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Ini biasanya mengacu kepada peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Ketika itu murid-murid dipenuhi Roh Kudus dan kemudian mereka mulai berkata-kata. Ya. Tapi yang menarik, apa yang mereka katakan itu bukan nggak ada yang ngerti. Ya, saya akan coba baca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ya, jadi sebetulnya ada 3 tanda pada hari itu, ya, yaitu tiupan angin keras, yang kedua lidah-lidah api, baru bicara bahasa roh. Ya, tapi saat ini kadang nggak ada angin, nggak ada tiupan keras, tidak ada lidah api, tiba-tiba bahasa roh. Ya. Nah, Kisah 2 ayat yang ke-6 sampai dengan 11. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ayat 7, mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Apa ini maksudnya? Jadi ini jenis bahasa roh yang pertama, yaitu bahasa asing, ya. Jadi karena hari Pentakosta ada banyak orang datang dari seluruh penjuru dunia dan mereka adalah orang-orang Yahudi yang dari perantauan. Ya, ketika mereka datang ke Yerusalem, ada yang datang dari daerah Turki, ada yang datang dari daerah Afrika, dan mereka tidak begitu fasih berbahasa Aram atau bahasa yang dipakai di zaman Tuhan Yesus. Tetapi tiba-tiba murid-murid Tuhan itu langsung bisa omong bahasa yang mereka kenal. Ya, sebetulnya itu konsepnya di dalam Kisah Para Rasul 2. Saya kasih contoh sederhana lah. Saya ini nggak bisa bahasa Mandarin. Tapi ketika saya disuruh khotbah di hadapan orang Mandarin, tiba-tiba saya bisa omong bahasa Mandarin. Padahal saya nggak pernah belajar. Nah, itu namanya karunia bahasa roh. Ada satu cerita, Pak Stephen Tong pernah berkhotbah KKR di Rusia, ya, dan di sana dia 3 hari berturut-turut bahasa Rusia. Pak Stephen Tong pakai bahasa Inggris, lalu ada penerjemah yang menerjemahkan ke bahasa Rusia. Hari pertama sudah mantap, hari kedua mantap. Ini ceritanya pada waktu zaman komunis, ya, masih di bawah komunis. Hari ketiga, penerjemah ini ditunggu-tunggu nggak datang-datang. Dan dapat kabar bahwa penerjemah ini sudah ditangkap sama polisi, ya, karena menerjemahkan Pak Stephen Tong, ya. Kemudian Pak Stephen Tong ini bingung, aduh bagaimana nih, yang menerjemahkan nggak ada, yang menerjemahkan ditangkap polisi, udah nggak bisa menerjemahkan lagi. Hari pertama, hari kedua lancar, tapi hari ketiga nggak bisa. Aduh bagaimana Tuhan? Pak Stephen Tong berdoa dan dia langsung hajar semua pakai bahasa Inggris. Udah nggak peduli, saya tetap KKR, saya akan jelaskan firman Tuhan pakai bahasa Inggris. Wah, Pak Pendeta Stephen Tong bicara bahasa Inggris, tapi dia bingung. Kok pendengarnya ini kok manggut-manggut begitu ya?
Setelah dia selesai bicara khotbah, panitia bilang begini, Pak Stephen Tong, kalau tahu Anda bisa berbahasa Rusia selancar ini, kita nggak perlu penerjemah, Pak, di hari pertama dan kedua. Pak Stephen Tong kaget. Saya ngomong bahasa Inggris. Tapi rupanya kuasa Tuhan mengubah yang bahasa Inggris didengar oleh orang Rusia menjadi bahasa Rusia. Itu namanya karunia bahasa roh. Ya. Untuk apa? Sekali lagi, supaya jemaat mengerti apa yang coba disampaikan oleh pengkhotbah. Ya, ada gunanya. Ya, bahasa roh itu ada gunanya. Nah, sekarang yang biasa kita jumpai, praktek yang ada di dalam gereja-gereja, itu bahasa roh yang nggak bisa kita kenal. Yang tadi itu sandalama, raba, dan lain sebagainya. Ya, ini adalah bahasa roh yang ditulis bahwa tidak ada yang ada di 1 Korintus 14 ayat 2. 1 Korintus 14 ayat 2. Ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, lalu ini untuk apa nih ya bahasa roh yang kedua nih? Ya, glosolali ini untuk apa? Ya. Jadi bahasa roh yang tipe 2 ini hanya Allah yang tahu, ditulis begitu ya. Dan dia berkata-kata kepada Allah. Karena nggak ada seorang pun yang tahu, hanya Allah yang tahu. Ini kayak apa sih? Gampangnya begini, saya misalkan gini, sederhananya. Misalnya saya ditanya gitu ya, Tuhan Yesus tuh baik nggak sih? Baik. Sebaik apa? Baik banget. Baik bangetnya sebaik apa? Baik banget. Sama baik banget, lebih baik mana? Lebih baik lagi. Waduh, bingung kan? Sampai kita nggak bisa lagi mendeskripsikan dengan kata-kata sebaik apa Tuhan. Ya. Kemudian muncul satu kata yang Tuhan taruh di bibir kita. Untuk menjelaskan seperti apa keagungan Allah. Nah, ini bicara tentang bahasa roh. Jadi Tuhan kasih di lidah bibir kita kata-kata yang tidak bisa. Makanya dikatakan roh membantu kita dalam berdoa. Karena ada kata-kata yang kita nggak bisa omong ke Tuhan. Ya. Makanya Roh Kudus campur tangan dan dia omong dengan bahasa yang hanya dimengerti oleh Allah. Tapi orang lain nggak tahu. Jemaat nggak ada yang tahu. Ya, terus bagaimana? Perlu nggak? Perlu. Dikatakan bahwa dia membangun dirinya sendiri. Ayat keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Perlu nggak kita membangun diri kita sendiri? Perlu dong. Ya perlu. Kita memuji dan menyembah Tuhan, membangun diri kita sendiri. Tapi jangan membuat bingung orang. Intinya begitu. Kalau engkau mau berbahasa roh, yang paling baik di mana? Di dalam kamar ketika engkau berdoa seorang diri. Ya. Ketika engkau berdoa seorang diri, engkau mengagungkan nama Tuhan sampai kamu nggak bisa lagi omong sehebat apa Tuhan, lalu Tuhan kasih kata-kata di lidahmu, yaitu bahasa roh. Ya. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang dengar. Tapi kalau engkau bernubuat, silakan sampaikan ke jemaat. Ya, ini jelas sekali. Jadi bahasa roh itu salah satu saja dari karunia. Ya, jadi bukan berarti orang Kristen yang bisa bahasa roh itu orang Kristen mantap. Enggak. Malah dikatakan di dalam Korintus tadi, yang bisa bahasa roh itu untuk orang yang tidak beriman. Ya, jadi kalau Anda bisa bahasa roh, jangan bangga. Anda itu nggak beriman berarti ya. Tetapi kalau Anda bisa bernubuat, ini baru beriman. Ya. Dan selain bahasa roh, tadi dijelaskan, karunia itu bisa
mengajar, bicara, berhikmat, penuh pengetahuan, dan lain sebagainya. Tetapi tidak hanya itu bicara tentang karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus juga bisa diterapkan di dalam pekerjaan kita yang kelihatan secara fisik ini loh. Ya, karunia Roh Kudus ini contoh, saya baca dari Keluaran 31 ayat yang ketiga. Keluaran 31 ayat yang ayat 1 sampai dengan 5 lah ya. Ayat 1 sampai dengan 5 berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah. Waduh. Ya. Jadi si Bezaleel ini dipenuhi dengan Roh Allah, dia kepenuhan Roh Allah, dia dapat karunia Roh Kudus. Untuk apa? Dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Untuk mengasah batu permata supaya ditatah. Untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Jadi karunia Roh Kudus itu ternyata juga termanifestasi di dalam pekerjaan. Ini tukang kayu loh. Tuhan kasih Roh Kudus dan karunia yang Tuhan berikan apa? Hasil dari tukang kayu ini menjadi hasil yang terbaik. Makanya firman Tuhan tadi bilang kalau kita sudah percaya Tuhan, maka Tuhan pasti berikan karunia Roh Kudus. Tidak ada satu orang pun yang tidak punya karunia Roh Kudus. Ya, ketika engkau punya pekerjaan, yaitu misalnya pekerjaanmu adalah pemusik, maka Tuhan akan berikan karunia Roh Kudus melalui musik. Kau bisa menciptakan lagu-lagu yang luar biasa karena campur tangan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus, karunia Roh Kudus itu pasti kita dapatkan. Dan tidak hanya bicara masalah bahasa roh sekali lagi. Tidak hanya bicara mengajar dan lain sebagainya. Bahkan pekerjaan pun, keterampilan pun itu perlu Roh Kudus. Ya. Nah sekarang apa sih kegunaannya? Kegunaan karunia Roh Kudus 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31 panjang cuy ya. Tetapi simpelnya begini. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Jadi Tuhan memberikan karunia Roh Kudus kepada jemaat untuk apa? Supaya anggota-anggota yang banyak itu menjadi satu tubuh. Saya kasih contoh tubuh saya deh. Kalau semuanya jempol, repot. Ya, semuanya jempol ini repot. Berarti kebanyakan ngetik ya. Semuanya kelingking juga repot. Ya, maka ada yang jempol, ada yang telunjuk, ada yang jari manis, ada yang jadi telapak tangan, ada yang jadi hidung, ada yang jadi mulut, ada yang jadi mata. Dan itu semua supaya kita menjadi satu tubuh. Makanya karunia roh itu macam-macam. Tidak semuanya punya karunia roh berbahasa lidah. Sak gereja 200 orang semua bisa bahasa lidah. Buat apa? Hah? Itu jelas karunia Roh Kudus karena kita gereja jemaat adalah satu tubuh. Karena itu ada yang dikasih karunia mengajar. Ada yang dikasih karunia melayani. Ada yang dikasih karunia main musik. Ada yang dikasih karunia puji-pujian. Banyak lagi. Supaya apa? Sekali lagi kita satu tubuh, kita saling melengkapi. Maka dari itu ketika Anda sudah terlibat di dalam satu tubuh Kristus, Anda bagian dari tubuh Kristus, kalau engkau tidak mau tidak mau mempraktekkan karunia yang Roh Kudus berikan. Roh Kudus itu berikan karunia kepada engkau untuk mengajar. Ya, pinter ngajar. Kalau ngomong itu orang paham. Ya, ini namanya karunia mengajar. Tapi engkau nggak mau gitu loh.
Engkau nggak mau mengajar, padahal engkau jelas karuniamu mengajar. Maka engkau akan mengganggu seluruh tubuh. Saya kasih contoh ya. Ini tubuh saya nih. Mulut saya ini mogok kerja. Mulut saya nggak mau ngunyah. Tangan normal, kaki normal, ya, mata normal, hidung, kuping, semua normal. Cuman satu problemnya, mulut nggak mau ngunyah, nggak mau mangap lah ya. Kira-kira problem nggak bagi tubuh saya? It's a big problem. Ya, jadi kita ini satu tubuh. Ketika kau punya karunia melayani, tapi engkau nggak mau melayani, sorry to say ya, engkau merugikan seluruh tubuh Kristus. Ya, ketika engkau punya karunia untuk bernubuat, tapi kamu nggak mau, engkau merugikan tubuh Kristus. Ya, bukan hanya engkau yang dirugikan, seluruh tubuh akan dirugikan. Engkau punya karunia untuk main musik, tapi nggak mau. Akhirnya gereja nggak ada yang main musik. Mengganggu? Mengganggu. Siapa yang dirugikan? Seluruh tubuh Kristus dirugikan. Maka dari itu ketika engkau punya karunia Roh Kudus, harus, sekali lagi, harus engkau praktekkan. Harus. Kalau enggak, engkau mengganggu tubuh Kristus. Makanya kenapa tidak ada satu orang yang punya karunia roh full dan komplit, nggak ada. Ya, dia punya karunia menyembuhkan, tetapi nggak bisa bahasa roh, tapi nggak bisa bernubuat, tapi nggak bisa ngajar, suruh khotbah gitu, waduh kacau. Gitu. Nyanyi fales, main musik hancur, tapi dia bisa dan punya karunia penyembuhan. Tapi di lain pihak, ada orang yang main musik luar biasa, tapi disuruh doain orang sakit, malah mati. Bukannya sembuh, malah mati itu orang. Jangan minder. Kenapa? Ya itu karunia beda-beda. Kenapa nggak satu orang bisa semua? Dia bisa nyembuhin, dia bisa khotbah, dia bisa nyanyi, bisa main musik, bisa melayani Tuhan, kata-katanya penuh hikmat. Kenapa nggak ada orang seperti itu? Simple. Tuhan nggak mau kita one man show. Nggak mau. Tuhan mau kasih tahu kita bahwa, hey, kamu perlu orang lain untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ya. Jangan pendeta semua lakukan. Mulai dari penerima tamu, yo pendeta, yang doa syafaat pendeta, pengumuman pendeta, khotbah pendeta, main musik pendeta, nyanyi juga pendeta. Jemaatnya nggak ada yang mau bantu. Ya. Ini tidak sehat. Ya, ini tubuhnya nggak sehat. Tubuh Kristus harus saling melengkapi. Ada yang jadi tangan kanan, ada yang jadi kaki kiri, ada yang jadi telinga, ada yang jadi mata. Supaya apa? Supaya tubuh Kristus bisa berjalan dengan baik, ya, bisa berfungsi dengan sempurna, dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, jadi itu adalah kegunaan Roh Kudus. Saya pikir jelas. Karunia Roh Kudus itu macamnya apa aja, dan juga kegunaannya apa aja. Dan subbab yang ketiga adalah buah roh. Ya, buah roh. Ini cepat saja. Buah roh itu ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 25. Kalau bicara tentang buah roh, ketika kita terima Kristus, kita menerima Roh Kudus sebagai jaminan. Tadi ya di depan saya sudah bicara, sebagai jaminan, sebagai meterai kita pasti diselamatkan. Maka roh yang ada di dalam tubuh kita itu harus berbuah. Buahnya apa? Galatia 5 ayat 22 ya sampai 25 ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, artinya orang percaya, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ingat, kepenuhan Roh Kudus, yaitu membuang hawa nafsu dan keinginannya. Membuang ini semua nih. Nih, ya, ini semua dikeluarin dari gelas, ya.
Kemudian, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ya, pikiran kita dikuasai oleh Roh, itu namanya kepenuhan Roh Kudus tadi saya bilang. Ya, tetapi buah Roh, sekali lagi, ada 9 buah Roh, dan buah Roh ini harus ada di setiap orang percaya. Wah, tetangga saya itu orang percaya, Pak Pendeta. Tapi itu nggak pernah punya kesabaran. Ngamuk-ngamuk melulu. Nah, ini menarik. Kenapa Tuhan kasih nama buah? Yang pertama, buah itu yang merasakan orang lain. Ya, dulu ada iklan masak jeruk, makan jeruk, minum jeruk. Jadi jeruk yang mengatakan dia jeruk itu bukan jeruknya. Yang mengatakan ini jeruknya enak, itu bukan jeruknya yang ngomong. Siapa? Kita yang makan. Setuju nggak? Ya, kita ambil jeruk, kita buka, kita makan. Jeruknya enak. Ya, kita buka duren, ambil makan. Durennya enak. Bukan durennya yang omong. Tahu ya? Makanya buah Roh ini nggak bisa kita bilang, saya ini sabar loh Pak Pendeta. Ya, saya ini setia loh Pak Pendeta. Nggak. Yang bisa menilai kita siapa? Orang lain. Dan yang paling dekat dengan kita, itulah yang menilai kita dengan sempurna. Ya. Ketika suami mau dikasih tahu suami ini punya buah Roh apa enggak, jangan tanya suaminya, tanya istrinya, tanya anak-anaknya. Ya. Papahmu punya buah Roh enggak? Tanya istrinya, suamimu punya buah Roh nggak? Kalau kita tanya suaminya, ya namanya jualan, nggak ada kecap nomor 2. Semua kecap nomor 1. Pasti jawabannya suami gimana? Saya ini orang paling sabar sedunia. Ya. Padahal, sukanya ngamuk-ngamuk. Ya, jadi buah bicara yang menikmati orang lain. Ya, buah bicara orang lain yang menikmati. Kalau kita bilang saya sudah berbuah di dalam hidup, saya sudah punya buah-buah Roh, harusnya orang-orang sekitar kita yang pertama kali menikmati. Itu yang pertama. Kenapa disebut dengan buah? Yang kedua, buah itu nggak muncul dalam satu malam. Ya. Engkau nanam pohon pisang sekarang, besok kamu bangun pagi, lihat pohon pisang, ada pisangnya nggak? Ya belum tentu. Saya jamin nggak. Satu-satunya yang 1 hari sudah bisa dipanen cuman toge. Dan toge harganya murah. Kalau engkau mau buah yang enak, yang mantap, bisa ya makan duren. Ya. Duren itu adanya setahun sekali. Nunggunya setahun, bayangin. Ya. Itu enak. Ya. Tapi toge yang sehari langsung jadi, itu harganya murah. Ya. Dan kebetulan saya juga nggak suka toge ya. Tapi intinya apa? Buah Roh itu juga perlu waktu untuk bertumbuh. Ya. Kalau engkau ikut Tuhan baru 2 tahun, engkau bertobat baru 1 tahun, engkau mungkin masih suka marah, mungkin nggak terlalu baik, ya, mungkin belum bisa menguasai diri, oke lah. Baru ikut Tuhan 1 tahun. Tapi kalau engkau sudah ikut Tuhan 35 tahun, tapi masih marah saja, masih pelit, masih nggak setia, Tuhan bilang apa? Kalau pohon ini tidak berbuah, tebang dan buang ke dalam api. Ya. Memang buah Roh perlu waktu untuk tumbuh. Tapi ya jangan kebangetan. Engkau ikut Tuhan sudah puluhan tahun, tapi hidupmu nggak berubah. Yang marah, marah terus. Ya, yang pelit, pelit terus. Ya, ayo berbuah buah-buah Roh. Ini juga dituntut oleh Tuhan. Ketika kita menerima Roh Kudus, maka harus menghasilkan buah. Kalau tidak, tebang, buang ke dapur api. Amin. Ya, ini pembahasan di bab ke-10, katekisasi baptisan. Kita akan berdoa untuk sesi ini.
Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Engkau yang sempurnakan apa yang sudah hamba-Mu jabarkan, sehingga kami memahami dan bisa belajar dari ini semua, sehingga kami semakin siap untuk menjadi murid-murid Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.